Kisah pemuda kaya yang jadi cleaning service. Kenshin, anak bos besar pemilik 73 perusahaan. Episode 76 serial Movie. Kaori, yang melihat Nita keluar kamar. Ia pun berganti mendekat ke arah Kenshin. Seakan ingin membuka percakapan. Kaori pun tersenyum. Begitupun dengan si Rena. Namun, Rena tak melajukan langkahnya seperti halnya Kaori. Rupanya, si Rena mengetahui jika wanita yang di depannya saat ini ada maksud yang sama dengan dirinya. Belum 5 menit pikirnya berjalan, Kaori sudah menunjukkan tanda-tanda. Ia mengambil piring makanan yang ada di meja. Di atasnya ada roti. Rupanya itu makanan pagi untuk Kenshin, yang baru saja diantarkan petugas. Eits, mau ngapain nih? Kaori mengambil itu. Apa mau nyuapin Kenshin gitu ya? Ingat nih Kaori, di belakang ada si Rena, Niken dan lainnya. Piring pun dipegangnya. Lalu Kaori bicara. Mas, ini aku taruh di sini ya. Kaori meletakkannya di dekat Kenshin. Lega-lega deh si Rena. Nampaknya cewek di depan ini tak bersikap aneh-aneh. Kenshin yang mendengar kata Kaori hanya tersenyum saja. Lalu, ia menjawab, makasih ya non Kaori. Nampaknya Kaori ini menunggu sinyal gitu. Sedang menunggu bicaranya Kenshin. Kalau dia minta tolong disuapin. Ah, itu gak mungkin kali. Benaknya malah yang menyanggahnya. Kaori aneh banget deh. Berharap namun menyangkalnya. Udah tahu Kenshin ini bukan tipe cowok yang romantis. Malah ia membayangkan seperti adegan yang ada di film Korea. Kaori sih kebanyakan nonton drama. Hingga ia terbawa suasana. Bukan kali. Kenshin bukan seperti itu. Si Rena hanya melihat. Nampaknya ia juga tahu jikalau Kenshin tak mungkin makan saat ada orang banyak. Padahal dirinya tadi sempat merasa was-was pula. Di luar kamar, di depan pintu, terdengar pembicaraan via telepon antara Nita, adiknya Kenshin, dengan seseorang yang mana dia adalah Pak Michael. Si Nita pun bercerita seperti apa yang disampaikan kakaknya. Mendengar kabar itu, Pak Michael segera saja bertindak. Ia langsung menghubungi beberapa orang terdekatnya untuk segera menuju rumah sakit. Sebelum bos besar mengetahui keadaan tuan muda. Waktu telah berjalan, 45 menit telah berlalu. Bersama staf penting lainnya, Pak Hendrik pun tiba di depan pintu utama. Nampaknya mereka segera berjalan menuju kamar yang ditempati tuan muda. Karena penampilan yang masih memakai seragam kerja, tentu saja, hal itu membuat perhatian para penjenguk pasien lainnya. Benak mereka berkata, pasti ada bosnya yang dirawat di sini. Ungkap seseorang yang melihat Yudis yang mendapat pesan dari Niken agar menunggu bentar jawaban lengkapnya. Ia pun merasa agak aneh. Lalu ia pun bicara, ini gimana Niken ya? Kagak salah nih pesannya. Kayak orang penting aja dia itu. Masa gue disuruh nunggu? Butuh kerjaan gak dia ya? Untung gue ada perlu, tanya Rena. Kalau kagak buat apa nunggu segala? Yudis dasarnya emang sombong. Apa Niken sedang membalas nih? Karena udah gak minat lagi tawaran Yudis. Si Yudis pun mengirim pesan lagi. Hei Niken, benernya lu tahu gak sih di mana Rena? Pemberitahuannya pun masuk. Namun Niken hanya membaca di notifikasi tanpa membuka aplikasi WhatsApp-nya. Wah, bener nih Niken sengaja. Kayaknya dia ngerjain Yudis nih. Kagak mau jawab cepat dan hanya digantung saja. Sementara, 2 orang perawat pun masuk. Yang satu ke Iwan, dan satunya lagi menuju ke Kenshin. Lalu perawat itu melihat makanan yang belum dimakan. Lantas tanpa rasa sungkan ia bicara. Lombak, ini gimana kok belum dimakan? Hanya ditaruh saja. Dibantu dong masnya ini. Kan saat ini masnya gak bisa makan sendiri. Wah, pelanggaran nih perawatnya. Apa mungkin ya? Sang perawat mengira salah satu cewek di sini istrinya atau kekasihnya. Kenshin pun hanya bisa diam. Ia menunggu adiknya yang tak juga masuk. Dalam hati ia bicara, kemana nih Nita ya kok belum datang? Kaori, si Rena, hanya bisa tersenyum. Senyumnya pun terlihat ditahan. Sama juga jawabannya pada perawat itu. Mereka seakan setengah menahannya. Malu-malu gitu mau jawab iya, atau lebih jelasnya, iya nanti saya akan menyuapinya. Wah, agak bisa dibayangin deh kalau itu terjadi. Pasti gak mungkin nih. Kenshin kagak bakalan mau. Namun, di luar dugaan, si Iwan malah mendapat suapan. Aduh, Iwan makan nih. Nampaknya ia tak peduli dengan rasa malunya. Daripada menolak entar tambah gak sembuh-sembuh. Asoy dah.
Gue kira itu Naura, Dewik atau Niken, yang menyuapi Iwan. Ternyata, si Iwan disuapi perawat yang kedua. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.